Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan puja puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesekian kalinya yang begitu besar, nikmat Islam, iman dan ihsan, dan nikmat sehat tentunya, serta nikmat waktu luang. Karena ada dua nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Kalau sehat, biasanya waktu sehat itu kita gunakan untuk cakongan, cangkruan, hal-hal yang unfaedah. Kemudian yang kedua nikmat waktu luang, sempat. Namun kesempatan itu biasanya karena kita merasa ini waktu kita masih panjang, sehingga mengulur-ngulur kegiatan atau kewajiban kita, baik kewajiban dunia ataupun kewajiban akhirat. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, bahwa di sana ada anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang sudah diketahui kalau istrinya itu hamil. Jadi kita memberikan kabar gembira. Alhamdulillah ya, selamat, istri Anda sudah hamil, mudah-mudahan nanti sehat sampai lahir dan anaknya nanti menjadi anak yang soleh. Jadi ini kabar gembira. Kemudian anjuran kedua adalah tahniah. Tahniah itu memberikan ucapan selamat. Jadi ada perbedaan, ada memberikan kabar gembira dan ada mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat itu dilakukan ketika anaknya itu sudah lahir. Nanti dibacakan doa-doa tertentu. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Walamma kanatil bisyaratu tasurrul 'abda wa tufrihuhu ustuhibba lil muslimi an yubadira ila masarrati akhihi wa i'lamihi bima yufrihuhu. Ketika memberikan kabar gembira itu membuat bahagia seorang hamba dan membuatnya gembira, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk bersegera mengucapkan kabar gembira kepada saudaranya itu. Apa di antara dalilnya adalah sebagaimana ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, namun di sini ada sebuah hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ini riwayatnya adalah sahih. Walamma wulidan nabiyyu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi yaumul maulid Rasulullah dilahirkan. Basyarat bihi Thuwaibatu ammahu Abu Lahab. Thuwaibah, di mana dia adalah budak dari Abu Lahab, dia mengabarkan kepada tuannya, Abu Lahabnya itu. Wa kana maulaha, dan Abu Lahab adalah tuannya. Wa qalat, dan Thuwaibah ini berkata, qad wulidal lailata li Abdillahi ibnun. Saudara kamu wahai Abu Lahab, yaitu Abdullah, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Thuwaibah ini mengabarkan. Ya jelas syariat pada saat itu belum ada. Rasulullah aja baru dilahirkan. Dan Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah umur 40 tahun. Karena gembiranya Abu Lahab mendengarkan kabar ini, fa'ataqaha Abu Lahabin sururan bihi, lalu Abu Lahab ini memerdekakan Thuwaibah itu. Kenapa? Sururan bihi, karena bahagia kedatangan ponaan.
kemenakannya itu anak daripada Abdullah bin Abdul Muttalib itu lahir. Ya dia juga nggak ngerti kalau ternyata nanti Nabi Muhammad ini akan menjadi musuh besarnya gitu kan, dan Abu Lahab akan menjadi musuh besar dari Nabi Muhammad nantinya. Dia nggak ngerti. Cuman sekarang karena ini adalah hubungan kekeluargaan, kerabat, dikabarkan kalau ponakan sampean telah lahir, dia kaget, langsung dimerdekakan. Ya layaknya kita lah ya, kita kan yang punya saudara kemudian punya anak, kita kan statusnya langsung jadi paman, kita kan bahagia sekali. Lain lagi kalau kita sendiri nanti yang punya anak. Jadi kalau kita jadi paman itu sangat bahagia. Lalu langsung memerdekakan Thuwaibah itu. Ternyata walaupun kejadian ini adalah sebelum Islam datang, falam yudayyi'illahu dzalika lahu, ternyata Allah tidak menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Wasaqahu ba'da mautihi fin nuqrati allati fi asli ibhamihi, ketika Abu Lahab mati kemudian dia sudah masuk neraka. Jelas ya, karena ayatnya nyata sekali, tabbat yada abi lahabi wa tab, nyata sekali bahwa Abu Lahab itu akan menjadi orang yang binasa, akan dihancurkan, akan disiksa, jelas. Tapi Allah tidak melupakan kebahagiaan Abu Lahab bahwa dia telah mempunyai ponakan. Ternyata apa? Wasaqahu, kemudian Allah memberikan minum ba'da mautihi, setelah kematiannya, fin nuqrati, di tempat yang paling dalam dari neraka. Orang Madura bilangnya rek-kerek, paling kerak gitu. Kalau nanak nasi bawahnya itu apa namanya? Yang biasanya nasinya hitam, keraknya. Nah itu kata orang Madura rek-kerek. Nah itu ada di situ Abu Lahab, tapi ternyata Allah memberikan minum kepada dia allati fi asli ibhamihi, yang berada di jempolnya. Jadi setiap hari Senin dalam sebuah riwayat dia terus minum. Abu Lahab ini walaupun disiksa dia masih bisa minum sepekan sekali. Jangan dibayangkan, kalau begitu kita cukup senang saja ya dengan maulidnya Rasulullah, dengan hari lahirnya Rasulullah, setelah itu kita ya santai-santai aja gitu kan. Sholat ya semampunya saja, puasa ya sekedarnya saja. Tidak seperti itu. Di dalam neraka, siksaan yang paling ringan itu adalah semacam terompah ya. Jadi semacam terompah yang apabila dipakaikan oleh penduduk neraka, maka yagli bihi dimahuhu, maka otaknya itu akan mendidih seperti air yang kalau kita masak kelopok-kelopok seperti itu. Itu otaknya. Dan ternyata itu adalah yang paling ringan. Seperti itu. Makanya jangan kemudian, kalau gitu ya kita tinggal merayakan maulid saja, setelah itu sholatnya ya biasa-biasa saja. Ini Abu Lahab yang jelas nyata masuk kafir, masuk neraka gitu kan, dihancurkan, masih bisa minum tuh. Nah kalau kita kan memang kita sudah Islam sejak lahir. Nah itu perbandingannya tidak seperti itu. Memang betul kita harus bahagia dengan kelahiran Rasulullah, bahkan itu termasuk kewajiban kita, ya kan? Wabidzalika falyafrahu, kita harus bahagia dengan hadirnya Rasulullah. Tapi bukan kemudian dengan itu, dengan maulid itu, lalu kemudian kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Apalagi di peringatan maulidnya juga ada joget-jogetnya, juga ada tari-tariannya. Ada musik-musik gak jelas. Maulidnya betul gitu kan, bacanya adalah sirah Nabi, tapi kemudian ada yang joget-joget. Udah gitu joget-jogetnya joget TikTok lagi kan ya. Nah ini kan sangat menunjukkan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Maunya menghormati Nabi, namun ternyata faktanya merendahkan Rasulullah SAW. Naam. Fa in fatathul basyaratu ustahibbalahu tahni'atuhu. Namun kalau ternyata dia ketinggalan memberikan kabar gembira, artinya dia selama istri saudaranya itu hamil sampai kemudian lahirnya,
dia ketinggalan tidak mengucapkan selamat ya, sudah istrinya hamilin segala macam, dia tidak sempat mengatakan itu, maka dianjurkan untuk tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat ketika anaknya sudah benar-benar melahirkan. Jadi sunnah ini dua ini ya. Karenanya kemudian dengan inilah kekeluargaan, persahabatan, pertetanggaan itu akan semakin akrab. Tidak kemudian sendiri-sendiri gitu kan, individual gitu. Anak saya kan anak saya, anak anda, ya biarkan sampean lahir sendiri, kami juga lahir sendiri. Enggak seperti itu. Nah, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wal farqu bainihima annal bisyaratu i'lamun lahu bima yasurruhu, bahwa bisyarah itu memberikan kabar gembira adalah memberitahu dengan sesuatu yang membahagiakannya. Sedangkan wat tahni'atu adalah du'aun lahu bil khair. Jadi mendoakan kebaikan ba'da an alima bihi, setelah ngerti kelahirannya. Nah, walihada, karena itulah lamma anzalallahu taubata Ka'b bin Malik wa sahibaihi dhahaba ilaihi al-bashiru fabasyarahu. Karena itulah ketika Allah menurunkan ayat tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Jamaah rahimakumullah, Ka'ab bin Malik ini sudah tahu kisahnya ya. Dia adalah seorang sahabat mulia. Ka'ab bin Malik dan juga kedua temannya itu namanya Murarah bin Ar-Rabi' dan yang satunya lagi Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Di saat Rasulullah mengumumkan perang, yaitu pada saat itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Rasulullah umumkan ini, wahai para sahabat, barang siapa yang ingin masuk surga, ingin mengumpulkan pundi-pundi pahala, bersiaplah, besok kita akan berjihad. Yaitu pada peperangan Tabuk. Sahabat semuanya sudah mempersiapkan tuh, hartanya, kendaraannya, senjatanya, semua dipersiapkan. Hanya saja Ka'ab bin Malik ini leyeh-leyeh, santai-santai gitu. Jadi dia nantilah saya nanti bisa ngikut Rasulullah. Keesokan harinya persiapan sudah semakin matang, sahabat yang lainnya dia mengatakan, oh nantilah, saya masih bisa kok untuk ngejar ini. Dia sibuk gitu kan. Tapi dia istilahnya mengundur-mundur gitu. Seperti yang tadi itu. Jadi ada nikmat waktu luang gitu, namun dia mundur-mundur. Oh nantilah, bisa kok saya ngejar Rasulullah nanti kalau berangkat ke Tabuk. Apa wong saya tahu Tabuk tempatnya di mana? Lalu akhirnya sampai Rasulullah di hari H berangkat menuju Tabuk untuk berperang. Dan Ka'ab bin Malik masih mengatakan, oh nantilah, itu kan perang biasanya lama. Perang itu lama Pak, bisa bulanan bahkan bisa tahunan. Itu perang dulu ya. Jangankan dulu, sekarang pun antara Rusia dengan Ukraina sampai sekarang juga belum selesai gitu kan. Cuman sekarang relatif lebih cepat karena ada alat-alat pemusnah manusia gitu. Kalau dulu kan alatnya ya pedang, tombak gitu kan, perisai itu saja, panah. Itu dulu. Lah ternyata Ka'ab bin Malik ini pemikirannya kayak gitu. Oh nantilah, sampai ternyata Rasulullah pulang dari perang Tabuk ke Madinah, baru disitulah kemudian Ka'ab bin Malik sadar kalau dirinya sudah dilenakan oleh setan. Jadi sahabat ada juga yang tipenya seperti ini gitu kan. Karena manusia pada umumnya. Justru itu apakah menunjukkan kekurangan sahabat? Tidak, itu justru sempurnanya gitu. Menunjukkan kalau sahabat bukan malaikat. Jadi sama-sama kayak kita gitu. Cuman samanya sahabat tentu mempunyai keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh orang setelahnya. Nah, setelah kemudian Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah itu biasanya Pak kalau sudah musafir, tempat yang pertama kali dituju adalah masjid. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, itu sholat safar. Sholat apa? Sunnah al-qudumu minas safar, baru datang dari perjalanan.
Sholat beliau 2 rakaat. Kemudian sahabat yang tidak ikut perang karena sakit, karena sudah uzur, datang menyambangi sama Rasulullah. Rasulullah, bagaimana peperangan di Tabuk? Gimana kabarnya? Berapa yang syahid? Apa saja ghanimahnya? Tanya sahabat. Lah, Ka'ab bin Malik ini datang juga malu-malu. Dia datang ke sana, tapi dia dengan penuh keberanian, dia terus terang, Pak. Ya Rasulullah, saya mohon maaf. Kenapa kamu? Bukannya kamu telah menjual diri kamu untuk Allah? Bukankah kamu, kan beliau itu termasuk orang yang ikut Bai'atul Aqabah, orang yang sudah sumpah setia mati demi Allah dan Rasulnya. Rasulullah memarahilah istilahnya ya kepada Ka'ab bin Malik. Beliau, Ka'ab bin Malik, mengaku, ya Rasulullah, saya memang salah, saya telah terlenakan dengan syaitan, saya mengundur-undur waktu sampai kemudian terjadi saat ini. Lalu akhirnya kata Rasulullah, sudah kamu pergi sana, nggak usah ngomong sama kami, nggak usah ngomong sama muhajirin, nggak usah ngomong sama ansor. Ditinggalkan itu, Pak. Pergi Ka'ab bin Malik ke rumahnya. Tapi dia orangnya tipikalnya berani, nggak seperti Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 2 sahabat yang lainnya yang alasannya juga sama dengan Ka'ab bin Malik ini, takut untuk ketemu sama orang. Ada kan orang bukan nggak suka bergaul, tidak punya kemampuan bergaul gitu, ngomongnya agak malu, takut. Ka'ab bin Malik ini berani gitu. Dia beranikan diri untuk nyapa sama orang Ansor, tapi orang Ansor justru memalingkan wajahnya. Bicara dengan orang muhajirin juga nggak nyapa. Waktunya sholat, dia datang juga ke masjid, ikut jamaah, tapi nggak dihiraukan sama sekali. Rasulullah melihat Ka'ab bin Malik hanya ketika Ka'ab bin Malik sedang sholat, dilihat oleh Rasulullah. Ketika assalamualaikum, Ka'ab bin Malik lihat sama Rasulullah, Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Hal itu berlangsung sampai 50 hari, Pak. Bayangkan, tidak disapa oleh manusia terbaik di dunia ini, tidak disapa oleh sahabat dari manusia terbaik. Terus berjalan 10 hari, 20 hari, 30 hari, ke 40 hari ada keputusan dari Rasulullah. Kabarkan kepada Ka'ab bin Malik, istrinya itu tidak boleh kumpul lagi sama dia. Maka orang yang disuruh oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, datang pada Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik, engkau disuruh berpisah dari istrimu. Ka'ab bin Malik bertanya, apakah ini dicerai atau gimana? Ya pokoknya disuruh pisah, bukan cerai. Lalu akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan sudah, maka dia dengan tabah menjalani hal ini. Nah, di daerah Ghassan, ya kan, itu ada seorang raja. Seorang raja ini adalah pemeluk Kristen. Dia ngirim surat sama Ka'ab bin Malik. Diterima oleh Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, saya tahu perlakuan Muhammad kepada engkau. Kalau kamu mau, ayo ke tempat saya, kamu masuk Kristen, akan saya berikan seluruh dunia. Minta apa dikasih. Ya kan? Minta apa dikasih. Seandainya iman Ka'ab bin Malik ini setipis tisu, Pak, wah langsung ini, ya kan, ditawari Pajero, ditawari rumah cash tanpa harus ngangsur 6 tahun, ya kan, langsung, Pak, itu seumpama setipis tisu. Tapi ini imannya bukan iman kaleng-kaleng, iman yang benar-benar kuat, sangat keras, sudah ditempa oleh Rasulullah, ya kan, mulai dari perjalanan hidupnya, jadi dia tidak goyah. Lalu akhirnya sampai di hari ke-50 baru kemudian turunlah ayat yang menyatakan bahwa Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabatnya, Murarah dan juga Hilal bin Umayyah, itu dimaafkan. Barulah kemudian ketika ada ayat ini turun, Ka'ab bin Malik nggak sama Rasulullah. 2 sahabatnya ini dan juga 2 sahabat Ka'ab bin Malik juga nggak sama Rasulullah. Jadi mereka nggak tahu. Nah,
karena sahabat ngerti kalau ternyata ada ayat turun masalah Ka'ab bin Malik ini, lalu akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Ka'ab bin Malik memberikan kabar gembira, selamat ya engkau, langsung ada ayatnya ini, engkau sudah dimaafkan, ayatnya ini loh, dibacakan oleh sahabat. Langsung pada saat juga Ka'ab bin Malik sujud syukur kepada Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil bahwa barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan, termasuk dalam pembahasan ini adalah seseorang yang positif hamil. Jadi misalkan beli tes spek nih, kemudian dites kok ternyata hamil, lah saat itulah boleh memberikan kabar gembira. Tentunya kalau tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, namanya aja nggak tahu, seperti itu. Atau biasanya kalau suami ini kan itu ya, istrinya sudah hamil kan sangat bahagia ya, langsung bikin status WA gitu kan sama gambar tes speknya, alhamdulillah positif, selesai, titik. Nah, orang temannya akan bertanya, positif apa ini? Wah, hamil ya, masya Allah, alhamdulillah, gitu. Biasanya gitu. Sekarang kan lebih mudah untuk diketahui gitu. Dikit-dikit status gitu kan. Nah, ganteng dikit cekrek. Nah, falamma dakhala al-masjid ja'an nasu fahanna'uhu. Dan ketika Ka'ab bin Malik ini datang kepada masjid, sahabat langsung berbondong-bondong menyalaminya dan mengatakan selamat kepada Ka'ab bin Malik ini. Jadi sangat luar biasa ya. Nah, lanjut. Wa kanat al-jahiliyah yaquluna fi tahni'atihim bin nikah birrafa'i wal banin. Orang-orang jahiliyah dulu mengatakan kalau ucapan selamat ketika ada orang lahiran yang diucapkan adalah birrafa'i wal banin. Semoga bahagia, pemikirannya sama, tidak ada cekcok, wal banin dan banyak anak. Wal banin dan juga banyak anak. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Lah ketika Islam datang, doanya enggak ini lagi, dirubah nanti barakallah atau barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balaga asyuddah wa rizqta birrah. Itu doanya gitu. Kalau enggak tahu doanya ya alhamdulillah semoga jadi anak soleh gitu. Enggak apa-apa gitu. Enggak harus redaksi itu, enggak harus. Warafa maksudnya apa? Al-iltiham wal ittifaq, ya, kesepakatan, jadi tidak ada cekcok antara orang tua dan anak dan yang lainnya. Ay tazawwajta zawajan yahsulul ittifaq wal ihtilam wal iltiham bainakuma. Jadi engkau menikahi seorang perempuan yang sudah ada kesepakatan bersama, pemikirannya nyatu antara suami dan istri. Apa buktinya? Itu anak. Buktinya kalau seorang suami dan istri itu pemikirannya sama, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, ya anak itu. Kalau enggak sepemikiran gitu kan, ya enggak jadi gitu Pak. Tiap hari cekcok, ya kapan punya anaknya gitu. Tiap hari tengkar gitu. Makanya orang tua jangan sering tengkar, nanti enggak punya anak. Bilang kayak gitu biasa. Maksudnya gimana? Lah ya itu artinya. Kalau semuanya tengkar, pemikirannya enggak sama, sering cekcok, maka susah mempunyai anak. Kecuali memang pemikirannya sama tapi berkomitmen untuk tidak punya anak. Kan lagi rame itu. Ya kan? Free. Komitmen, ya saya komitmen ini. Anak itu beban. Katanya beban anak itu. Padahal satu kitab ini ya bahas anak. Satu kitab yang tebel ini bahas masalah anak. Keutamaannya, pahalanya seperti apa. Kemudian sekarang datang orang yang kemudian berkomitmen untuk tidak mempunyai anak. Kan di awal sudah dijelaskan dengan nyata tuh bahwa Rasulullah bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul amama yaumal qiyamah." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan berpotensi mempunyai banyak anak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian atas umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah itu bangga gitu. Rasulullah mengkampanyekan banyak anak. Sekarang ada orang mengkampanyekan gak punya anak. Berlawanan ini, gitu kan. Lalu dia ingin mendapatkan pujian dari Rasulullah. Ya kan,
sangat bertolak belakang gitu kan. Nah, baik, kita lanjut. Wal banun fayuhanniuna bil banin salafan wa ta'jilan. Nah, jadi birrifai wal banin itu artinya semoga langgeng dan banyak anak. Itu orang Arab jahiliyah begitu bilangnya, doanya. Wala yambagi lirrajuli an yuhanni'a bil ibni wala yuhanni'a bil binti. Tidak dianjurkan bagi seseorang itu untuk mengucapkan selamat kalau yang lahir laki-laki dan tidak mengucapkan selamat kalau yang lahir adalah perempuan. Karena ini menyalahi apa yang diajarkan dalam Islam. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, mereka sangat bahagia ucapannya birrofa wal banin itu ketika yang lahir adalah laki-laki. Kalau yang lahir perempuan itu langsung dikubur, Pak. Tapi orang Arab jahiliyah masih nunggu dilahirkan dulu. Cara membunuh anaknya itu, ya lahir dulu, nanti kita bunuh gitu. Kalau sekarang masih di dalam perut sudah dibunuh duluan, aborsi. Mana sekarang yang lebih jahiliyah? Ayo. Orang Arab jahiliyah ditunggu dulu lahir, lihat dulu, oh perempuan, kuburkan. Sekarang masih di dalam perut, iya kan, diaborsi. Sampai ada orang yang bilang kan jahiliyah modern, jadi lebih kejam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi biasanya aborsi itu kan ini ya, hasil hubungan yang tidak dihalalkan. Bal yuhanni'u bihima aw yatruku tahni'ata bihima. Akan tetapi anjuran untuk mengatakan selamat itu ya terserah laki atau perempuan, sama-sama kita ucapkan selamat. Selamat ya, sudah punya anak perempuan, selamat sudah punya anak laki-laki. Atau kalau tidak mau mengatakan, ya sudah, nggak usah sekalian. Kata beliau itu, au yatruku at-tahni'ata bihim, atau tinggalkan sekalian, biar tidak kesannya seperti orang jahiliyah yang mengunggulkan laki-laki di atas perempuan. Sementara dalam Islam sama aja antara laki-laki dengan perempuan. Liyatakhallasa min sunnatil jahiliyah, agar tidak ikut-ikutan kebiasaan jahiliyah. Sunnatil jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah. Fa inna katsiran minhum kanu yuhanni'una bil ibni. Dan kebanyakan mereka, tidak semuanya, kebanyakan mereka itu mengucapkan selamat ketika yang lahir adalah laki-laki. Wa biwafatil binti duna wiladatiha, dan mengucapkan selamat kalau anak perempuan langsung dibunuh. Selamat ya, anaknya sudah langsung dibunuh yang wanita itu. Jadi ngatakan selamatnya ketika dibunuh. Kalau aduh kok yang lahir ini perempuan, petaka ini, gak bisa diandalkan ini, gak bisa diajak perang ini, gak bisa diajak kerja ini. Terus kemudian dia langsung ngubur, selamat ya, antum sudah mengubur anaknya. Langsung berkebalikan. Selamatnya itu dikatakan ketika sudah berhasil memendam anaknya itu. Makanya sebagaimana yang pernah kami sampaikan, Abu Bakar itu sangat tidak setuju terhadap ini. Sangat tidak setuju terhadap kebiasaan menguburkan anak perempuan. Makanya anaknya itu dikasih nama Aisyah, karena artinya Aisyah itu adalah asyayaisu, hidup. Jadi anak perempuan ini harus hidup. Dikasihlah nama Aisyah, wanita yang hidup. Nah, seperti itu. Nama awalnya ceritanya seperti itu. Dikasih nama Aisyah untuk menolak kebiasaan orang Arab jahiliyah pada saat itu. Naam. Wa qala Abu Bakrin Ibnul Munzir fil Awsat, ruwina 'anil Hasan al-Basri anna rajulan ja'a ilaihi wa 'indahu rajulun qad ulida lahu gulamun. Ada diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa ada seorang laki-laki datang kepadanya dan di sekitarnya ada seorang laki-laki yang baru dilahirkan. Jadi baru punya anak gitu, dilahirkan seorang anak laki-laki. Wulida lahu gulamun. Faqala lahu yahnikal faris. Selamat ya, semoga menjadi penunggang kuda. Artinya apa? Penunggang kuda itu adalah satu istilah ya, bahwa akan menjadi pendekar, akan menjadi orang yang hebat,
bisa diandalkan, berperang dia menang, bekerja dia berhasil. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma yudrika farisun huwa am himar. Apa yang membuat kamu tahu bahwa anak ini nantinya akan menjadi pendekar atau menjadi pengecut? Himar. Himar itu adalah hewan yang biasa diumpamakan pada satu hal yang pengecut, selalu menentang, seperti orang-orang Bani Israel disuruh perang malah nyuruh Nabi Musa dan Tuhannya gitu, idhab anta wa rabbuka wa nahnu huna qaidun. Udah berangkat aja kamu sama Tuhanmu hai Musa, kami akan duduk di sini nunggu. Suruh perang malah nyuruh Nabi Musa sama Tuhannya untuk perang. Nah, makanya jangan langsung begitu, katanya Hasan Al-Basri. Artinya apa? Kalau mendoakan anak saudara kita, jangan langsung, ini pendekar ini, hebat nantinya ini. Loh, siapa yang tahu? Ya kan? Itu bahkan ucapan seperti ini, wah bagus ini anak sampean akan jadi hebat ini, wah, langsung ini jadi artis ini, jadi ini, ya kan? Biasanya ada orang begitu kan? Ini perkataan seperti ini jangan dilakukan. Apa katanya Hasan Al-Basri? Fakaifa naqul? Kata orang ini mengatakan, terus gimana yang harus kita ucapkan kalau ada kita ingin mengucapkan tahniah, selamat kepada saudara kita yang baru punya anak? Qala, beliau kemudian berkata, qul burikalaka fil mauhub wa syakaratal wahib wa balaga asyudda wa ruzuqta birra. Atau barakallahu laka fil mauhub wa syakaratal wahib wa balaga asyudda wa ruzuqta birra. Yang biasanya doa yang kita selalu ucapkan kalau ada anak yang baru lahir. Ini doanya ini. Apa katanya? Burikalaka fil mauhub. Semoga engkau diberikan berkah fil mauhub, di dalam orang yang baru dilahirkan ini, ya anak ini. Semoga engkau dapat berkah dalam anak yang baru dilahirkan. Wa syakartal wahib, dan kamu tidak lupa untuk bersyukur kepada sang pemberi, yaitu Allah. Wa balagha asyuddah, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya. Wa ruzikta birra, dan engkau diberi rizki kebaikan atau birrul walidain dari anak ini. Ini yang diucapkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan ucapan seperti yang tadi itu adalah kebiasaan jahiliyah, walaupun tidak haram di sini maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan, masya Allah anaknya ini sehat ini, alhamdulillah jadi pendekar ini, laki-laki. Kalau perempuan, jadi Sri Kandi ini misalnya, ya silakan saja, tidak apa-apa. Namun ada di sana ucapan yang lebih baik, diajarkan begitu oleh para ulama kita. Nah, baik, kemudian kita lanjut pada fasal berikutnya, yaitu tentang anjuran adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Permasalahan adzan dan juga iqamah kepada anak yang baru dilahirkan, memang di sana terjadi ikhtilaf dari para ulama. Ada kemudian yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Hanya berkisar antara dua. Kalau tidak sunnah, makruh. Tidak ada yang kemudian mengatakan haram atau yang mengatakan bid'ah. Tidak ada. Kecuali hanya orang-orang yang tidak paham tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Kita akan bahas tentang masalah itu di dalam kitab ini. Dan ingat, kitab ini adalah ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa ya, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini sangat terkenal. Orang-orang yang biasanya menukil-nukil dari imam-imam mereka, biasanya juga menukil dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Makanya kita langsung ambil sendiri dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang beliau katakan tentang masalah adzan dan iqamah? Adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Sudah diadzani semua kan ya? Alhamdulillah. Nah, wa fi hadzal babi ahaditsu. Dalam bab ini ada beberapa hadis. Ahaduha, yang pertama, ma rawahu Abu Abdullah Al-Hakim haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Duhaim haddatsana Muhammad bin Hazim ibnu Abi Gharza haddatsana Ubaidillah bin Musa akhbarana Yusuf bin Sa'id Ats-Tsauri
an Asim bin Ubaidillah akhbarana Ubaidullah ibnu Abi Rafi an Abi Rafi qala, beliau Abu Rafi adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau berkata, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah adzana fi udhunil Hasani, beliau adzan di telinganya Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu, ketika dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Jadi lahir tuh Al Hasan, Hasan ini kakak ya, baru kemudian setelah itu Al Husain. Itu Hasan Husain. Lahir ya. Nah, kemudian diadzani oleh Rasulullah di telinga kanan, Allahu Akbar sampai akhir, sebagaimana adzan untuk salat. Dan beliau mengatakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan wa qala haditsun sahih. Hadis ini sahih. Kemudian ada terkait masalah status hadis ini, ada memang yang mendhaifkan. Di antaranya yang mendhaifkan adalah Asy-Syaikh Al-Albani. Namun kalau kemudian dikatakan oleh orang setelahnya beliau yang merujuk kepada Syekh Al-Albani dan mengatakan hadis ini sahih dan derajatnya tidak benar dan kita tidak boleh mengamalkannya, yang benar kita mengamalkannya hanya dalam masalah tahnik. Betul, kalau dalam tahnik memang sahih semua. Nah, ketika langsung menyimpulkan seperti ini, nah ini yang tidak benar. Makanya kan ada beberapa video yang viral langsung mengatakan, oh itu nggak ada dasarnya, itu bid'ah itu. Padahal At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Tirmidzi kita tahu beliau adalah imam ahli sunnah fi zamani, dan juga Abu Dawud adalah perawi hadis yang sangat luar biasa, menyatakan hadis ini sahih. Kalau kemudian kita bandingkan dengan orang yang tadi mengatakan, bukan Syekh Albaninya, orang yang kemudian mengatakan yang terakhir tadi, langsung mengatakan bid'ah tanpa melihat pada hadis yang disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, ya kita bandingkan saja antara At-Tirmidzi dengan orang tersebut. Walaupun ustaz tersebut adalah followernya banyak, pengikutnya banyak di YouTube di mana-mana, tapi ketika memang tidak sesuai, artinya ketika langsung mengatakan, tidak menyampaikan, oh ada di sana yang mensahihkan, ada di sana yang mendhaifkan, tidak mengatakan begini, langsung cespleng gitu kan, langsung oh ini bid'ah, enggak ada ini. Nah, itu yang masalah. Sehingga umat yang seharusnya bersatu di dalam perbedaan, maka akhirnya berpecah belah, Pak. Ya kan? Seperti ini. Di situ yang tidak kita inginkan. Karenanya kemudian Syekh bin Baz, ya, mufti di Mekah, seorang ulama besar di Mekah, mengatakan bahwa walaupun ada yang mendhaifkan, tapi ini sudah amalan dari salaful ummah, katanya. Amalan dari salaful ummah, orang-orang terdahulu melakukan ini semuanya, mau madhabnya apapun, Maliki sekalipun yang mengatakan makruh, tetap pengikutnya ya adzan juga kalau ada anaknya yang dilahirkan gitu. Karena apa mudaratnya kira-kira? Mudaratnya selain memang ada hadis sahihnya, menurut riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, mengadzankan anak yang baru lahir, kira-kira apa mudaratnya? Apa langsung diganggu oleh setan? Justru setan akan lari ketika mendengar lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Akan lari, terbirit-birit setan itu gitu. Nah, disinilah kemudian kita harus mendudukkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan porsinya. Apalagi penulis kitab ini adalah imamnya mereka. Apakah dia belum pernah baca kitab ini yang ditampilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah gitu. Karenanya kemudian kita dudukkan sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat. Oh ya, ini memang dalam pendapat ini mengatakan tidak, dalam pendapat ini mengatakan boleh, tapi saya lebih condong pada yang inilah. Kalau gitu clear urusannya, sehingga tidak langsung mengatakan memvonis, menjas, menjatuhkan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Disitulah baru kemudian amanah ilmiah. Amanah keilmuan itu kita harus sampaikan apa adanya. Jangan kemudian kita sembunyikan karena kita tidak mengikuti pendapatnya gitu. Jadi harus sampaikan semuanya. Jangan ada yang dikorupsi istilahnya. Karena korupsi bukan hanya dalam uang ya. Ternyata dalam keilmuan juga ada dikorupsi juga gitu. Nah, jadi hadisnya adalah
sahih. Nah, jadi memang dari orang-orang terdahulu memang ketika ada anak lahir langsung dibacakan, yaitu diadzankan di telinga kanan dan di telinga kiri, yaitu iqamah. Kemudian hadis yang kedua, atsani ma rawahul Baihaqi fi syu'abil iman min hadits Al-Husain bin Ali, dari hadisnya Al-Husain bin Ali, yaitu adiknya Al-Hasan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man wulida lahu mauludun, barang siapa yang dilahirkan seorang anak, barang siapa yang punya anak baru lahir, fa'adzana fi udhunihil yumna, kemudian dia adzan di telinga kanannya, wa aqama fi udhunihil yusra, kemudian dia qomat di telinga kirinya. Yang adzan kan bisa bapaknya, bisa minta tolong orang lain, nggak apa-apa, nggak harus bapaknya si anak ini, nggak harus, karena bisa jadi dia adzan malah takbiran gitu kan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan kok takbiran gitu. Nah, rufi'at anhu ummus sibyan, maka akan diangkat dari dirinya ummus sibyan. Menurut para ulama, ummus sibyan itu apa? Ummus sibyan itu adalah ar-rihu allati ta'ridu lahum farubbama ghusya 'alaihim minha. Jadi ada semacam angin tertentu yang apabila terkena pada anak ini, anaknya bisa langsung pingsan, bahkan bisa terbawa mati. Ini ummus sibyan menurut keterangan ulama yang dinukil oleh Ibnul Qayyim di sini. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa ummus sibyan itu adalah semacam jin yang memang mengganggu anak, Pak. Jadi jin ini memang khusus mengganggu anak, biar anaknya nanti suka nangis sehingga orang tuanya nggak fokus ibadah, terganggu terus gitu kan. Jadi semacam jin. Entah kemudian orang Indonesia mengartikan wallahu a'lam dengan wewe gombel, dan biasanya orang Indonesia mengartikan ini muncul ketika maghrib. Ternyata kebetulannya di dalam hadis lain menyebutkan bahwa ketika maghrib tiba, anak kita disuruh masukkan ke rumah dan ditutup pintu dan jendela. Entah apakah terinspirasi dari hadis ini, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Cuman yang jelas ada memang ummus sibyan yang diartikan oleh sebagian ulama adalah sejenis jin tertentu yang memang mengganggu anak, dan biasanya muncul pada waktu maghrib. Nah, jadi ummus sibyan. Tapi ketika sudah diiqomahi, diadzani, ya, maka insya Allah selamat dari gangguan ummus sibyan. Apa ciri-cirinya kalau kena ummus sibyan? Ya, bisa diantaranya adalah nangis terus, tidak ada obatnya. Ya, kalau sudah nangis langsung disusui atau diajak bermain langsung diam, maka biasanya tidak gitu. Cuman kita lihat kena kasih uang lihat dulu uangnya gitu kan. Nah, tapi kalau lihat pada hadis ini, kita yakin bahwa sudah, kalau sudah adzan dan iqamah, wes nggak ada ummus sibyannya, nggak diganggu lagi sama mbak ummus sibyan ini. Nah, lanjut. Kemudian watsalits, dan ada hadis yang ketiga tentang masalah adzan dan iqamah. Ma rawahu aidan min hadithi Abi Sa'idin, hadis yang diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida, ya, sama redaksinya dengan yang tadi. Adzan di telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan, wa aqama fi udhunihil yusra, dan iqamah di telinga kirinya. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Wa fi isnadihi ma dha'fun, di dalam hadis dua itu ada dhaifnya. Tapi kita tahu, Pak, hadis dhaif kalau didukung namanya musyahid atau mutabi dengan hadis sahih sebelumnya tadi di awal, maka derajatnya akan menjadi hasan, Pak. Dhaif
derajatnya dhaif, tapi di sana ada hadis lain yang mendukung, maknanya sama, kandungan artiannya sama, dan di situ hadisnya sahih, maka yang dhaif ini akan naik karena ada yang mendukung. Naik apa? Menjadi apa? Menjadi hasan. Makanya disebut hasan li ghairihi kalau dalam ilmu hadisnya, bukan hasan li dzatihi, karena hasan ada dua, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Jadi statusnya naik, Pak. Artinya apa? Ya boleh diamalkan. Bahkan ini sudah dari dulu, sebagaimana kami sampaikan, sudah dari dulu ulama kita mengadani, mengiqomahi anak-anak mereka. Jangankan kepada ulama-ulama, orang biasa saja tahu kalau orang yang baru dilahirkan memang diadani gitu. Orang biasa tahu umumnya, walaupun kadang dia lupa juga karena saking senangnya euforia sehingga lupa untuk mengadani, atau mengadani jadinya takbiran itu tadi. Nah, lalu akhirnya setelah menyampaikan 3 hadis tadi yang sahih dan hasan li ghairihi ini, beliau menyebutkan ini wasirrut ta'dzin. Rahasia azan bagi anak ini di telinga kanan dan iqamah di telinga yang kiri adalah ayyakuna awwala ma yaqra'u sam'al insan kalimatuhu al-mutadamminatu li kibriyai rabbi wa 'azamatihi. Adalah pertama kali yang didengarkan oleh seorang manusia. Ini kan manusia walaupun kecil ini. Seorang manusia adalah kalimat-kalimat yang agung yang menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah. Jadi kalimat yang pertama kali didengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama kali didengar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ada syahadat, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadar Rasulullah. Ada ajakan untuk sholat, ajakan untuk kemenangan, ditutup lagi dengan la ilaha illallah. Ya kan? Bukan pertama kali dilahirkan, yang didengarkan pertama langsung lagu-lagu TikTok. Karena kebetulan pas nunggu lahiran ini kok lama ini, akhirnya main TikTok. Lahiran kebetulan suaranya keras ya. Udah denger suara TikTok pertama kalinya gitu. Joget-joget. Nah, di sini ini rahasianya kata beliau ini. Kurang sedikit, wasyahadatul lati awwalu ma yadkhulu biha fil Islam. Dan juga di dalam kalimat itu ada syahadat yang akan membuat seseorang masuk Islam. Ya kan syaratnya masuk Islam enggak harus basah-basahan nyebur segala macam, enggak kan? Cukup itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Nah, itu ada di dalam adzan tadi itu. Fakana dzalika katalqin lahu syi'ar al-Islam inda dukhulihi ila dunya. Maka seakan-akan seperti talqin. Kalau orang yang mau meninggal itu ditalqinkan la ilaha illallah karena mau menuju akhirat. Lah sekarang ada orang yang baru mau masuk ke dunia ditalkin juga. Ada orang mau masuk ke akhirat ditalkin, ada orang yang mau masuk ke dunia juga ditalkin. Sama kan? Nah, bukan talkin pas di kuburannya, talkin pas sudah naza. Naza itu maksudnya. Mau meninggal dunia la ilaha illallah, nyebut Pak, enggak pakai nyebut ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kama yulaqqanu kalimatut tauhid inda khurujihi minha. Sebagaimana kalau ada orang mau keluar dari dunia dan mau masuk ke akhirat, itu juga ditalkin dengan kalimatut tauhid. Alhamdulillah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada? Baik, alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan. Hakadha minni wa lakum minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.